warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jiwana Nurinsani. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Saya berasal dari kelas reguler C Stambuk 2023. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia itu bukan tanpa alasan ya teman-teman, melainkan karena adanya beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor perkembangan teknologi yang ada. Selain itu juga kondisi sosial, politik, ekonomi, dan juga kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Adapun perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia akan saya jelaskan, jadi tonton sampai habis ya teman-teman. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Kurikulum 1947 ini merupakan kurikulum yang lahir pertama sejak Indonesia merdeka. Jadi kurikulum ini merupakan kurikulum peralihan dari kurikulum sebelumnya yaitu pendidikan kolonial Belanda menjadi kurikulum Indonesia merdeka. Kurikulum 1947 ini baru ditetapkan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pengajarannya pun lebih menekankan kepada pembentukan karakter manusia Indonesia yang lebih merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lainnya. Tujuan dari kurikulum 1947 ini seperti yang saya bilang di awal, bahwa kurikulum ini sebagai pengganti kurikulum pendidikan kolonial Belanda, yang dimana juga bertujuan untuk pembentukan karakter manusia Indonesia yang lebih merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lainnya. Dalam belajar mengajar, kurikulum 1947 ini menerapkan yang pertama yaitu bersifat separate subject kurikulum, di mana kurikulum ini memisahkan secara jelas batas-batas antara satu mata pelajaran dengan pelajaran lainnya. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, jumlah mata pelajaran. Pada sekolah rakyat atau SR itu terdapat 16 bidang studi, sekolah menengah pertama terdapat 17 bidang studi, dan SMA jurusan itu terdapat 19 bidang studi. Selain itu juga ada kelebihan dan kelemahan dari kurikulum 1947. Kita akan membahas yang pertama dulu yaitu kelebihannya. Kelebihan dari kurikulum 1947 ini karena Indonesia kala itu baru merdeka, maka kesadaran bernegara itu sangat penting. Jadi pada kurikulum ini siswa ditekankan untuk adanya tingkat kesadaran bernegara. Nah, selain itu juga ada kelemahannya. Di balik kesadaran bernegara tadi juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa, teman-teman? Kelemahannya ini terdapat pada siswanya. Kenapa? Karena kemampuan berpikir siswa pada saat itu belum ditekankan. Jadi siswa tidak bisa berpikir secara ilmiah. Begitu dalam kurikulum 1947. Kita masuk kurikulum yang kedua, yaitu kurikulum 1952 atau biasa disebut juga dengan kurikulum rencana pelajaran terurai, di mana pada kurikulum ini lebih ditekankan pada pengaturan sekolah menengah dan tujuan dari kurikulum itu sendiri. Tujuan dari kurikulum 1952 yaitu untuk membentuk manusia yang lebih cakap dalam berwarga negara dan juga memiliki sifat warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai model yang menerapkan etika, moral, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, guru ini sebagai pusat pembelajaran di mana guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa atau peserta didik. Di balik itu semua juga ada kelebihan dan kelemahannya. Kita akan membahas yang pertama yaitu kelebihannya. Apa sih kelebihannya? Jadi kelebihan pada kurikulum 1952 ini yaitu pada siswa sekolah menengah kejuruan. Siswa sekolah menengah kejuruan yaitu lebih ditekankan untuk memiliki keahlian dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga ada kedisiplinan, kejujuran, nasionalisme yang ditanamkan pada guru dan penegakan sekolah yang tegas. Dengan kata lain, guru ini benar-benar ditekankan untuk menjadi pusat pembelajaran. Namun di balik itu semua juga ada kelemahan. Kelemahan dari kurikulum 1952 ini terdapat pada peserta didiknya. Kenapa pada peserta didiknya? Karena
Seperti yang saya bilang tadi, bahwa guru itu sebagai pusat pembelajaran, berarti guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Jadi siswa itu hanya mendengarkan saja apa yang dijelaskan oleh guru. Jadi siswa tidak berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964 yang disebut juga dengan kurikulum rencana pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, tentunya di luar sana juga terus berkembang. Selagi Indonesia membenahi diri agar menjadi negara yang benar-benar merdeka, di samping itu juga terjadinya revolusi besar-besaran. Jadi dengan revolusi besar-besaran itu terjadi, maka juga mempengaruhi sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Walaupun pada saat itu Indonesia telah merdeka, tentunya Indonesia itu masih memerlukan kemitraan atau kerjasama dengan negara lain, terutama pada sektor pendidikan. Jadi jika negara lain terdampak revolusi tersebut, maka Indonesia pun juga terdampak revolusi tersebut. Kurikulum rencana pendidikan ini disusun dalam rangka pembinaan agar Indonesia itu memiliki cita-cita, sifat-sifat, dan kepribadian yang bersifat sosialis Pancasila. Pada kurikulum 1964 ini menerapkan yang namanya Pancawardana. Pancawardana yaitu pembelajaran yang mengedepankan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan juga jasmani. Dalam cara belajarnya, kurikulum 1964 ini menerapkan yang namanya metode gotong royong terpimpin. Pemerintah juga menciptakan pada hari Sabtu itu yang disebut dengan Hari Krida. Hari Krida itu di mana siswa atau peserta didik itu diberi kebebasan untuk berlatih. Berlatih sesuai dengan minatnya masing-masing, seperti kesenian, olahraga, dan juga lainnya. Di balik semua itu ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1964. Yang pertama yaitu ada kelebihannya. Kelebihan kurikulum 1964 ini sudah menekankan yang namanya problem solving. Problem solving itu artinya dalam proses pembelajaran siswa diarahkan untuk mulai memecahkan masalahnya sendiri. Namun di balik semua itu juga ada kekurangan dari kurikulum 1964. Kekurangan dari kurikulum 1964 yaitu masih bersifat sentralistik atau semua sistem itu diatur oleh pemerintah. Jadi satuan pendidikan itu tidak dapat menjalankan sistem pendidikannya secara mandiri. Selain itu jumlah mata pelajarannya pun hanya 9. Kita masuk ke kurikulum yang keempat, yaitu kurikulum 1968. Tujuan dari dibentuknya kurikulum 1968 ini yaitu untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan. Selanjutnya juga ada keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan juga beragama. Mata pelajaran pada kurikulum 1968 ini sudah bukan menggunakan separate subject kurikulum, melainkan dengan korelasional, di mana mata pelajaran tingkat bawah itu sudah memiliki korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Namun muatan-muatan materinya itu masih bersifat teoritis, belum sepenuhnya menekankan pada praktik kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kurikulum 1968 ini juga menerapkan yang namanya Pancawardana tadi, seperti kurikulum 1964. Di balik semua itu terdapat juga kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1968. Kita akan membahas yang pertama, yaitu kelebihannya. Dan sesuai dengan tujuan tadi, kurikulum 1968 ini dibentuk yang lebih menekankan kepada moral. Jadi moral masing-masing peserta didik dibentuk dalam kurikulum 1968 ini. Itu sesuatu yang baik ya teman-teman. Namun di balik itu juga ada kekurangannya. Nah, kekurangannya apa sih teman-teman? Jadi dengan adanya pembentukan moral itu masih bersifat individual. Jadi siswa itu tidak ditekankan untuk bersifat sosialis kepada yang lainnya. Jadi hanya bersifat individual. Seperti itu teman-teman. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum modern.
Prinsip-prinsip kurikulum 1975 yang pertama ada berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menggunakan pendekatan integratif. Dalam hal ini, pelajaran itu memiliki arti dan peranan penting dalam menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Selanjutnya, menerapkan atau menekankan efisiensi dan efektivitas, terutama dalam hal waktu. Selanjutnya ada menggunakan pendekatan sistem instruksional, biasa disebut dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dan yang terakhir yaitu dipengaruhi oleh aliran psikologi tingkah laku. Dalam kurikulum 1975 ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa teman-teman? Jadi kelebihan kurikulum 1975 ini yaitu berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Artinya semua komponen yang ada pada kurikulum ini akan mencapai sistem nasional, institusional, kurikuler, dan juga instruksional. Namun, di balik itu juga ada kekurangan. Kekurangan pada kurikulum 1975 ini yaitu masih bersifat akademis dan juga keterampilan. Jadi, program pendidikannya itu hanya umum saja. Umum, akademis, dan juga keterampilan saja. Jadi, sudah mulai dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini adanya tujuan nasional, mengacu kepada tujuan nasional, di mana mengedepankan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cinta tanah air, dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Pada kurikulum 1984 ini sudah mulai menerapkan yang namanya aliran psikologi humanistik. Artinya aliran ini itu terdapat pada peserta didiknya ataupun terdapat pada siswanya. Jadi siswa itu ditekankan untuk lebih berperan aktif untuk mengeksplor, menjelajah pengetahuan-pengetahuan baru. Kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1984. Kelebihan pada kurikulum 1984 ini yaitu sudah mencakup 3 ranah. Ranah apa saja? Yaitu ranah afektif atau sikap, terus kognitif atau pengetahuan, dan psikomotorik atau keterampilan. Di balik itu juga ada kekurangannya ya teman-teman. Pada kurikulum 1984 ini memiliki kekurangan pada siswa atau peserta didiknya, di mana tadi pada kurikulum ini siswa itu sebagai pusat atau lebih berperan aktif. Namun jika kita lihat bahwa di Indonesia ini kan memiliki sifat-sifat yang beragam ya teman-teman. Jadi bagi siswa yang memiliki keterlambatan dalam memahami suatu materi, maka itu akan semakin tertinggal. Jadi begitu kekurangan dari kurikulum 1984. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan yang lebih relevan dan juga meningkatkan kualitas pendidikan yang memfokuskan pada siswa dengan cara holistik, yaitu meliputi aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Adapun karakteristik pada kurikulum 1994 yaitu pada kurikulum ini sudah dibentuknya pendidikan inklusif, juga fleksibel terhadap implementasi. Selanjutnya ada pendekatan tematik dan juga masih banyak lainnya ya teman-teman. Selanjutnya juga ada prinsip dari kurikulum 1994, yaitu ada prinsip keterpaduan, kemandirian, prinsip pendekatan holistik, dan juga masih banyak prinsip-prinsip lainnya. Jadi dalam kurikulum 1994 ini juga terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari kurikulum 1994 ini, di mana siswa ini diajak atau diarahkan untuk lebih mengeksplorasi dan lebih adanya pendekatan dengan lingkungan. Jadi dengan cara itu siswa lebih mudah dalam proses pembelajaran.
dalam memahami materi proses pembelajaran. Namun di balik itu semua juga ada kekurangan dari kurikulum 1994, yaitu dengan pendekatan yang tadi terjadi, lebih ditakutkan kepada peserta didik. Jika suatu lingkungan juga berubah, maka orientasinya kepada peserta didik juga ditakutkan akan berubah. Seperti itu ya teman-teman. 8. Kurikulum 2004 atau bisa disebut juga dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK ini bertujuan untuk memandirikan dan memberdayakan sekolah dalam pengembangan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan lingkungan. Selain itu juga mendorong sekolah untuk lebih terbuka, demokratis, dan juga memiliki akuntabilitas. KBK ini lebih menekankan kepada kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Selanjutnya berorientasi pada hasil belajar dan juga pengembangan konsep belajar secara tuntas. 9. Kurikulum 2006 atau bisa disebut juga dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Secara umum, KTSP ini bertujuan untuk memandirikan dan memberdayakan sekolah melalui pengembangan kewenangan atau otonom kepada lembaga pendidikan, dan juga untuk mendorong sekolah agar bisa mengambil keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia agar memiliki kepribadian yang beriman, produktif, inovatif, kreatif, dan juga bisa berguna bagi masyarakat, negara, dan juga negara. Selanjutnya itu dalam kompetensi yang dituju dalam kurikulum 2013, yaitu kompetensi dasar yang dijadikan sebagai lingkup dan urutan. Nah, dikelompokkan juga ke dalam empat kompetensi inti. Yang pertama ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Menurut Nadiem Makarim, kurikulum merdeka atau kurikulum prototipe ini merupakan wujud pemulihan dari ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Karakteristik dari kurikulum merdeka yaitu materi pembelajaran yang bersifat esensial, struktur kurikulum yang fleksibel, dan perangkat ajar yang cukup banyak. Nah, di sisi lain juga ada keunggulan dan kekurangan dari kurikulum merdeka. Untuk keunggulannya yaitu proses pembelajarannya itu lebih bersifat sederhana dan mendalam. Siswa juga diberi kebebasan belajar untuk menempuh jalur pendidikan mereka. Namun, terdapat juga kekurangan dari kurikulum merdeka ini ya teman-teman. Jadi kekurangnya konsep keseragaman yang akan berakibat pada variasi pencapaian peserta didik, dan juga pada kurikulum merdeka ini membutuhkan jiwa peserta didik yang memiliki disiplin tinggi untuk mengembangkan kemampuan mandiri tadi. Baiklah teman-teman, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Dan jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.